Perkenalkan, nama saya Evan, siswa Sekolah Data Pokmen 2023. Kali ini saya akan mempresentasikan final project dari kelas Intro to Data Visualization. Saya akan mempresentasikan tentang kolaborasi ESIX dari tahun 2004 sampai 2022. Ya, jadi perjalanan ESIX sendiri di kolaborasi itu bisa di-trace dari di tahun 2004 ketika mereka kolaborasi dengan salah satu toko retailer bernama Proper. Nah, istilah kolaborasi sendiri ini pada umumnya mengacu pada kerjasama antara tim internal brand dengan kolaborator luar gitu ya, dalam menciptakan rilisan sepatu spesial. Nah, kolaborasi ASICS ini telah tumbuh, yang mana mereka nggak hanya kolaborasi sama retailer aja, tapi juga sama desainer dari high fashion brand dan juga karakter-karakter animasi. Nah, di tahun 2012, ASIC telah merilis 100 kolaborasi, yang mana nilai angka ini tuh tumbuh sekitar 47% dari tahun sebelumnya. Nah, artikel ini atau project ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi history ASIC dari tahun 2004 sampai 2022, yang mana outputnya bisa digunakan sebagai referensi buat para ASIC entusias di luar sana untuk lebih memahami tentang ASICS. Nah, untuk dataset sendiri diambil dari ASICS Archive, salah satu situs database yang diciptakan oleh Leo Turkat di 2016. Jadi, Leo ini dia ngambil gambar, cari-cari di internet tentang rilisan-rilisan ASICS. Gitu. Nah, kalau dilihat dari data collection methodnya, limitasi dari data ini kemungkinan ya hanya cover rilisan-rilisan ASICS yang bisa ditemukan di internet gitu ya. Nah, data ini uh, saya scrape manual dari tiap fieldnya karena dari websitenya nggak provide uh, downloadable data file, itu yang mana di tiap fieldnya itu ada release date, article code, source collaborator, subject collaborator, silhouette, dan nickname. Terus saya juga menambahkan collaboration type untuk membuat label untuk menandai artikel-artikel mana yang kolaborasi sama 2 kolaborator aja atau sama 3 kolaborator. Nah, dari data saya di atas, objektif dari visualisasinya yang utama ada 3 untuk menjelaskan pattern pola dari kolaborasi ASICS dari 2004 sampai 2022. Terus yang kedua untuk mengidentifikasi siapa sih sebenarnya kolaborator ASICS dengan collaboration articles paling banyak. Terus yang ketiga kita pengen mencari tahu model apa sih yang paling banyak digunakan untuk kolaborasi. Nah, untuk itu kita langsung ke tablonya. Oke, jadi ini tablonya. Oke, jadi di selama 2004-2022, ASICS telah merilis 678 artikel dengan 631 artikel itu double name artikel dan 48 artikel itu three-way collaboration. Secara total ada 131 unique silhouette dan 168 kolaborator. Nah, dari sini kita juga bisa lihat bahwa uh, jumlah rilisan kolaborasi ASIC terbanyak itu ditemukan di tahun 2020 sebesar 117 kolaborasi. Mana pada tahun ini itu ada kolaborator bernama Ronnie Fake. Dia merilis banyak 30 artikel, jadi lumayan mendongkrak jumlah kolaborasi pada tahun tersebut. Nah, di visualisasi ini kita bisa melakukan filter berdasarkan kolaborator atau tahun. Contohnya kita akan melihat kolaborasi di tahun 2011 saja. Kita bisa filter ke tahun 2011. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa sih kolaborator asik dengan jumlah rilisan terbanyak? Nah, dari sini kita bisa lihat dari bubble chart di sebelah kiri. Ini kita bisa hover. Nah, paling banyak di sini itu si Ronnie Fike dengan rilisan kolaborasinya sebanyak 99 dan dia setelah berkolaborasi dari tahun 2007 gitu. Dan selanjutnya ada si Kiko Stadinov yang punya 44 artikel kolaborasi
di mana dia telah berkolaborasi sejak tahun 2018. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, itu model apa yang paling banyak digunakan untuk kolaborasi? Ada Jelite 3 dengan 199 artikel. Itu timpang banget dibandingkan Jelite V atau Jelite 5 yang hanya 67, dan kemudian ke bawahnya gapnya sangat, range-nya sangat besar karena rata-rata beberapa kolaborator cenderung punya bikin model kolaborasinya sendiri gitu. Nah, di sini kita juga bisa filter untuk melihat dari tiap artikel siapa aja sih yang pernah menggunakan artikel tersebut. Contohnya kita pengen lihat siapa saja kolaborator yang pernah menggunakan uh, model Jelmai. Kita bisa klik, jadi nanti datanya ke filter untuk memperlihatkan kolaborator-kolaborator yang menggunakan model Jelmai. Sekian, terima kasih.